852-4248-6001. Pergaulan bebas di kalangan remaja, penyebab dan solusinya. Tadi sudah disinggung beberapa narasumber kami terkait dengan penyebab. Nanti kita akan coba cari solusi. Solusi jitu apa yang akan dihasilkan agar kasus yang cukup menghentakkan publik dan dunia maya di Kabupaten Tolu-Toli ini tidak terulang. Karena ini adalah kali kedua yang terjadi dan melibatkan tentunya pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Tolu-Toli. Notabene pelajar ini adalah masa depan, generasi muda, generasi penerus bangsa. Di pundak-pundak mereka lah tentunya diharapkan akan keberlangsungan daripada perjalanan bangsa dan negara ini. Kita berharap ini kasus yang pertama dan terakhir, dan tentu ada ketegasan yang akan dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang ada di Tolu-Toli. Pak Budi, bersama kami pagi hari ini, bisa mendengarkan suara saya? Pak Budi? Iya, kalau begitu saya ke Pak Baharudin, KTU Cabang Pendidikan Menengah, wilayah 6, Tolu-Toli dan Buol, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, baik, saya ke Ibu Rahmi lagi. Ibu Rahmi, ini memang penyebab dan persoalannya cukup kompleks. Apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber memang betul bahwa memang antara pengawasan dengan orang tua, kemudian juga pengawasan di sekolah, ini sudah cukup super ketat seperti itu. Nah, tentu dari kita juga, dari DP3A Kabupaten Tolu-Toli, upaya yang terus berkelanjutan dilakukan apa, Bu? Agar kasus ini ya tidak terjadi lagi lah, Bu, di Kabupaten Tolu-Toli. Ya, terima kasih. Kalau kami dari Dinas DP3A takkan pernah berhenti memberikan sosialisasi. Tuh, itu cara paling utama kami kepada sekolah-sekolah. Itu. Kedua, memberikan pembinaan kepada anak-anak. Itu. Dengan cara apa? Ya, memberikan mereka kegiatan-kegiatan yang positif. Dan ini kan kami Dinas DP3A ada membentuk suatu forum anak, yang mana kami mengambil dari anak-anak seperti literasi mata pensil itu. Jadi bisa mengajak anak-anak remaja yang akan memberikan mereka punya solusi kepada pemerintah, baik itu yang karena mereka juga punya hak, anak-anak itu mereka punya hak untuk memberikan mereka punya keinginan kepada pemerintah maunya seperti apa. Itu karena kita pemerintah cukup mendengar apa mereka punya keluhan itu. Ya, tetapi Bu, apakah dimungkinkan juga bahwa mereka ini dilakukan pendampingan oleh DP3 Kabupaten Tolu-Toli agar kasus ini tidak terulang, kemudian keluarganya juga mengetahui bahwa ini penyebab terjadi sehingga mereka melakukan hal-hal seperti ini, Bu? Ya, kalau kami dari Dinas DP3A tetap akan mendampingi. Itu apakah mereka akan berkelanjutan nanti kasusnya, kami dari Dinas tetap terus mendampingi sampai mana kasus ini tersebut. Tuh, kami tidak akan pernah melepas karena mereka itu kan masih di bawah umur semua. Iya. Kesian kalau kita melepas, kesian karena kan yang pertama yang paling utama juga ini kenapa anak-anak seperti ini ya faktor ekonomi. Karena rata-rata yang kami kunjungi yang terjadi hal-hal seperti ini rata-rata ekonominya semua di bawah. Tuh, sehingga mereka ya seperti itu bergaul sudah lakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Itu makanya kami dari pemerintah mencoba mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak penerus bangsa kita. Iya, tetapi kalau kita melihat kan umur mereka ini masih produktif semua, masih remaja semua. Nah, remaja ini juga diidentikan dengan mereka mencari jati diri seperti itu. Apakah ini juga merupakan bagian di dalamnya? Tetapi dalam tanda kutip bahwa mencari jati diri yang salah seperti itu. Itulah makanya tidak pernah luput saya katakan pengawasan orang tua ini yang kurang ekstra itu memberikan mereka memenuhi hak mereka tanpa mengontrol. Memang kan di umur mereka memang mereka punya hak di semua dipenuhi, tapi orang tua hilang kontrol. Kenapa saya bilang hilang kontrol? Diberikan hak mereka tanpa mengontrol kembali. Itu seperti apa haknya mereka? Diberikan mereka kayak HP. Ini HP kan sudah canggih. Apa yang mereka mau nonton, apa yang mau mereka lihat tinggal klik saja. Jadilah
Itu tanpa orang tua kontrol apa yang mereka lihat tadi, apa yang mereka tonton tadi. Nah inilah makanya kenapa terjadi banyak pelecehan, kekerasan, kenapa mereka pelajari semua dari HP tersebut. Kemudian mereka gadget itu. aplikasikan ke dunia nyata. Iya, karena Termasuk mereka kasus ingin kemarin. mencari tahu yang Iya. lebih. Oke, Itu. baik. Ditahan dulu informasinya Ibu Rahmika Palopo, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak DP3 Kabupaten Tolu-Toli. Saya juga masih bersama dengan beberapa narasumber lainnya. Ada dari Polres Tolu-Toli, Pak Ibtu Budi Atmoyo, beliau adalah Kasih Humas Polres Tolu-Toli. Kemudian ada Pak Baharudin, KTU Cabang Pendidikan Menengah, Wilayah 6 Tolu-Toli dan Buol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Ada Pak Muhammadong, Kasubag TU Kemenak, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, dan juga ada Ibu Rahmi, mewakili Kepala Dinas DP3. Anda pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, Anda kami undang untuk berpartisipasi di 0852 4248 6001, di 0852 4248 6001. Kita rehat, kita kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Iya, yang ini apa namanya? Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah. Oh, kalau yang ini apa ya? Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina. Panjang ya? Terus kalau yang ini apa ya? Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan. Beda ya dengan yang tadi? Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita. Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok. Jangan malu dong. Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong. Say, kita berdua di sini saja ya. Iya, Desai. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong. Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra
mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, dan di Dialog Lintas pagi kali ini kita angkat topik pergaulan bebas di kalangan remaja, penyebab dan solusinya. Masih bersama dengan sejumlah narasumber kami. Di kesempatan kali ini kita berharap masih bisa dipertemukan dengan narasumber dari luar studio, karena memang saat ini jaringan lagi tidak bersahabat. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami tunggu atensinya di 085242486001 untuk berbincang bersama kami, bersama narasumber yang ada di studio RRI pada kesempatan pagi hari ini. Kita berbincang bagaimana sebenarnya dan apa yang menjadi penyebab sehingga para remaja ini yang notabene masih duduk di bangku sekolah SLTP dan SLTA yang ada di Kabupaten Toli-Toli, tetapi nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bersama atau di luar nalar orang dewasa, seperti itu kami sebut. Karena memang sekali lagi tentu harapan kita bersama, harapan orang tua, harapan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, instansi terkait juga harapannya sama. Kasus ini menjadi kasus yang pertama dan menjadi kasus yang terakhir terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Inti adalah bahwa pengawasan yang ketat dari orang tua, karena mereka lebih banyak di rumah, lebih banyak bersama dengan lingkungan sekitar, bersama dengan lingkungan keluarga tentunya, sehingga pengawasan di lingkungan keluarga lebih dimaksimalkan agar kasus ini tidak terjadi di Kabupaten Toli-Toli lagi, karena memang notabene pelakunya adalah mereka masih mengenakan seragam sekolah, artinya mereka masih duduk di bangku sekolah. Mereka pergi dan pamit ke orang tua di rumah itu ke sekolah, tetapi tujuannya beda, lain seperti itu. Kita berharap sekali lagi bahwa kasus ini tidak terjadi lagi. Saya sudah bersama Pak Al-Fayed dari Tuele. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Al-Fayed. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Al-Fayed, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, apa yang disampaikan pemateri ini sudah tepat semua, sudah maksimal kerjanya. Cuma yang perlu jangan sekarang ini Kades, bahwa tidak lagi adanya ekstrakurikuler, mulai di tingkat SLTA maupun di tingkat SLTP. Jadi menurut saya Dinas Pendidikan bisa menggait daripada guru-guru habis salat maghrib, ini solusi ya, salat maghrib sampai salat isya, jangan terlupa dulu. Nanti setelah salat isya, berikan dia kerjasama dengan sekolah-sekolah, katakanlah di lingkungan Kelurahan Tolei, dia tinggal di mana, di situ berikan sama gurunya ekstrakurikuler, dalam hal ini remaja masjid diaktifkan. Kan sekarang BKPR ini, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid di Kabupaten Toli-Toli. Nah, diberikan itu solusi. Kemudian dari Kementerian Agama, ini sebenarnya pekerjaan yang sangat berat di zaman sekarang ini. Tantangan luar biasa ini. Iya. Apalagi dengan adanya HP-HP ini yang tantangannya besar. Intinya solusinya Bung Ahmad Mukaddas, remaja masjid diaktifkan. Bekerja keras, Pak. Dinas Pendidikan harus kerja keras, ekstra. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya tentang pergaulan bebas. Ini dari instansi terkait daripada POTP sudah maksimal. Ada aturan, bisa dirumuskan, membuat aturan bila mana jam 10 lewat ada anak yang berkeliaran, tangkap, berikan pembinaan, panggil orang tuanya, kenapa bisa berkeliaran, ya kan, buat aturan.
Karena seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor, kita akui di Kabupaten Bogor ada regulasi aturan gitu. Anak yang berkeliaran jam 10 malam ke atas sampai jam 11 tidak ada alasan apa, tangkap dia, bawa. Jadi kan pembinaan ini. Saya kira demikian solusinya dengan hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alpayet di Tuelei sudah bergabung di pagi hari ini. Anda pendengar mungkin masih ada di belakang Pak Alpayet, kami silakan di 0852 4248 601. Topik kita di pagi hari ini adalah kenakalan di kalangan remaja, penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja, penyebab dan solusinya. Beberapa narasumber kami ada dari Dinas DP3A Kabupaten Tolu-Tolu yang hadir di studio, dan juga kita masih menunggu beberapa narasumber lainnya yang karena memang bergabung dari luar studio. Jaringan pagi hari ini belum bersahabat, kita berharap bisa bagus tentunya dan bisa memberikan penjelasan-penjelasan dari berbagai narasumber kami dari berbagai sudut pandang tentunya. Baik, Ibu Rahmi, tadi ada Pak Alpayet di Tuelei yang menyampaikan bahwa memang siswa ini mereka mungkin lebih butuh lebih diperbanyak lagi ekstrakurikulernya, kemudian juga memanfaatkan daripada remaja masjid yang ada di masing-masing wilayah seperti itu. Ini seperti apa Ibu melihat solusi yang diberikan oleh Pak Alpayet di Tuelei tadi? Silakan Ibu Rahmi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas saran dari Pak Alpayet. Itu memang betul juga untuk apa yang diberikan pada Alpayet. Memang itu memang lebih dianu lagi ya, kalau masalah ekstrakurikuler memang harus itu. Yang kedua masalah agama, itu yang lebih penting juga, karena kan ada beberapa sekolah ya, entah apakah yang ada di Total atau di mana, yang masalah pendidikan agama ini yang kayaknya sudah kurang, itu sudah kurang di sekolah-sekolah. Karena kami melihat bukan cuma pendidikan agama, kayak kami dulu kan PPKN ada, agama ada, ini kan sudah tidak lagi ya, sudah kurang ya itulah mungkin kalau untuk sekolah-sekolah coba lebih ditingkatkan lagi masalah agamanya, mungkin di jam istirahat berikan mereka sesuatu yang lebih lagi dan lebih bermanfaat untuk mereka. Jadi mereka punya istirahat, ada sesuatu yang mereka lakukan yang ada manfaat untuk mereka punya diri, bukan melakukan hal-hal yang lebih ke negatif. Contoh kan yang pertama, yang kedua, tolong kalau mereka sekolah ya periksalah mereka apakah ada bawa HP itu. Ini kan kayaknya kalau untuk sekolah yang saya dapat sekarang mereka ujian menggunakan HP itu mungkin lebih lagi ya untuk pihak sekolah. Karena kalau kami dulu tidak ada yang namanya bilang sekolah harus menggunakan HP. Iya. Itu. Maka anak-anak dulu itu ya lebih ini juga ketimbang anak-anak sekarang yang umur masih kecil sudah tahu semua hal-hal yang negatif, yang mereka yang harusnya mereka tidak tahu hal-hal seperti itu, ini mereka sudah tahu. Bahkan mereka lebih paham ketimbang orang-orang dewasa. Iya, seperti itu. Oke. Baik, sebenarnya melihat persoalan ini lagi-lagi kita berbicara soal solusi. Apa solusi jitu kira-kira yang akan diberikan sehingga kasus ini tidak terulang nantinya ke depan dan tidak melibatkan siswa kita, pelajar kita, Bu? Apa solusinya kira-kira, Ibu? Kalau kami dari dinas ya solusinya memberikan memperbaiki cara pandang itu kepada anak-anak sekolah. Itu pertama. Kedua, tanamkan pada diri mereka untuk jujur. Itu. Karena kan anak-anak sekarang lihat denda. Bilang mau jujur, tidak. Itu. Menjaga keseimbangan pola hidup. Itu lebih ditingkatkan. Mereka harus berpikir apalagi kalau pada guru yang apalagi untuk anak-anak sekarang sebelum mereka pulang atau selagi masih jam-jam istirahat, tolong berikan mereka pemikiran untuk pikiran-pikiran yang menata masa depannya, begitu. Tuh lebih itu yang harusnya ditingkatkan. Tuh berkomunikasi
sering-seringlah berkomunikasi dengan mereka kalau di jam-jam sekolah. Iya. Itu. Kalau di rumah ya orang tuanya Berkomunikasi yang ya? sering berkomunikasi. Betul. Ini sekarang kan yang terjadi anak pulang sekolah sudah Dengan HP. Iya, HP di kamar masing-masing. Orang tua juga dengan HP. Orang Artinya tua masing-masing. juga, iya, masing-masing. Jadi perhatian untuk mereka sudah tidak ada. Iya. Karena lebih memperhatikan HP-nya, lebih sayang HP-nya ketimbang anak. Hmm. Nah, inilah yang sudah terjadi. Iya. Itu. Makanya kita tidak bisa juga menyalahkan sepenuhnya kepada anak. Tidak bisa. Artinya Orang tua perhatian juga. orang tua. Perhatian orang tua yang harus lebih ekstra. Apalagi di rumah. Kita kan kalau bilang 1 kali 24 jam kita di rumah bersama anak. Iya. Itu. Artinya kita yang lebih tahu keinginan anak itu apa, yang terjadi pada anak itu apa, Iya. apa masalahnya. Otomatis dia kalau di sekolah pasti bawa persoalan. Artinya, ya saya potong sedikit, artinya Iya. bahwa kasus ini terjadi berdasarkan penyampaian dari narasumber Pak Harton bahwa mereka tidak hadir di sekolah tetapi menggunakan seragam sekolah, artinya menimbulkan pertanyaan bahwa ada hal yang tersirat yang terjadi, Iya. tetapi tidak terungkapkan Tidak secara terkeluar, jelas. iya. Karena rata-rata kan, makanya saya bilang tadi, ini pertama itu masalah ekonomi. Itu makanya terjadi broken home untuk Iya. anak-anak. Ini kan banyak yang terjadi kasus seperti ini, anak-anak yang broken home. Itu kasus seperti ini karena sudah sempat saya telusuri, apalagi yang korban. Itu dia sudah sempat curhat. Iya. Dia bilang, ibu saya seperti ini kalau di rumah, saya seperti ini, orang tua saya seperti ini. Oh begitu. Itu makanya saya minta kepada orang tua, tolong pengawasannya, perhatiannya lebih ekstra lagi kepada anak. Iya. Untuk apa kita memberikan haknya, memenuhi semua keinginannya? Kalau perhatian kasih sayang kita Iya. tidak ada juga, sama dengan bohong. Artinya mungkin tempat pelarian yang tidak ada lagi tempat pelarian tetapi tempat pelarian yang salah. Iya, itulah yang salah. Yang mereka lakukan mungkin di pikiran mereka, oh tidak apa-apa. Iya. Itu karena umur mereka kan memang Masih muda? labil, masih Oke. labil. Oke, baik. Ditahan dulu informasinya Ibu Rahmi, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak DP3 Kabupaten Tolu-Toli. Pendengar dan pemirsa Airnet dimanapun Anda berada, masih bersama kami di pagi hari ini. Anda kami undang atensinya di sesi terakhir diskusi kita di 0852 4248 6001. Pergaulan bebas di kalangan remaja, penyebab dan solusinya. Kita rehat, kita kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Hei, kamu anak sekolah, jam pelajaran kok ada di taman, bikin apa kamu? Ih, cuma mau suka duduk-duduk saja om, nongkrong dengan teman-teman, biasa om, nongki. Tapi ini kan jam sekolah. Tidak apa-apa om, cuma sekali-sekali juga turun di sini. Disiplin, jujur, harus dimulai dari bangku sekolah. Kamu itu calon-calon generasi penerus negeri ini. Ayo, pergi sekolah. Oke om, jangan marah-marah om. Kalau begitu turun ke sekolah dulu om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tingkatkan disiplin kejujuran sejak dini untuk kebaikan bangsa dan negara. Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat? Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Pecahan beling. Buat apa, Mat? Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain. Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga. Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk? Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya. RINet, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia.
RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita berada di sesi terakhir diskusi kita pagi hari ini bersama dengan beberapa narasumber kami yang hadir di studio langsung. Ada Ibu Rahmika Palopo, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Tulutoli. Bu, kita berada di sesi terakhir diskusi. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada publik, kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya mungkin penyampaian saya kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada masyarakat, marilah kita sama-sama untuk saling menjaga, saling membantu pemerintah dalam hal menjaga anak-anak kita. Kan bukan cuma nanti dari dinas kita, atau bukan nanti dari Pol PP atau Polres yang harus menangkap mereka, tapi masyarakatlah yang membantu kita. Tuh. Karena saya beri upload juga untuk masyarakat veteran ya, yang langsung punya gercep inisiatif paling cepat melapor kepada Pol PP. Makanya hal tersebut bisa langsung diatasi. Nih, yang kedua ya untuk orang tua lebih ekstra lagi dalam hal pengawasannya. Silakan kalian untuk memenuhi. Memang itu sudah kewajiban orang tua memenuhi apa yang anak-anak menjadi haknya. Tapi ingat, lebih harus mengawasi. Jangan cuma memberikan mereka punya hak, tapi tanpa diawasi. Tuh, karena kan sekarang orang tua, ya berikan ini, apa yang mereka minta, beri. Tapi mereka tidak lihat bahwa apa cara mereka menyayang anak itu agak menyimpang, memberikan tapi tanpa diawasi. Itu. Karena sekarang ya lihat anak-anak, kalau tidak diikuti mereka bilang tidak sayang. Iya. Padahal bukan itu. Oke. Iya, baik. Bu Rahmi, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih juga narasumber-narasumber sebelumnya yang sudah sempat bergabung via Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Tentu kita berharap bahwa kasus ini menjadi kasus yang terakhir menimpa dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Tulutoli. Peran dan tugas orang tua memang cukup berat, tetapi itulah peran dari orang tua untuk mengawasi buah hatinya agar tidak berjalan di ranah dan di kasus yang tidak sesungguhnya dilaksanakan oleh mereka yang notabene masih generasi muda harapan bangsa. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.